jami'ina bifadlih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita atas anugerahnya. Liyazidana min fadlih, untuk diberi tambahan kepada kita karunia-Nya. bitaufiqihi hadarna, Dengan taufiknya inilah kita hadir di sini. wa li'ata'ihi natalaqqa, Dan untuk mengharapkan daripada pemberiannya. ma a'zamahu min ilah, Betapa agungnya Allah Tuhan kita, wa ma akramahu min rabbin ta'ala fi 'ulah. Betapa mulianya dan pemurahnya Allah Ta'ala. Wal ghaniyyu 'an kulli ma siwah, Allah yang maha kaya tidak butuh kepada apapun, wal muftaqir ilayhi kullu ma 'ada. Dan segala sesuatu sangat butuh kepada Allah Ta'ala. La qiwama lis samawati illa bih, langit dan bumi tidak dapat berdiri kecuali dengan izin Allah. wa kanat 'adaman fa khalaqaha. Tadinya semua yang ada ini tidak ada, kemudian Allah menciptakannya. wa la baqa'a laha illa bih, Dan tidak ada keabadian baginya melainkan dengan Allah. wa idza syaa'a tashaqqaqat fa a'damaha. Kalau Allah kehendaki, maka langit itu akan dihancurkan dan akhirnya hilang. ولا قوام لهذه الأرض إلا به، Dan bumi ini tidak berdiri kecuali dengan izin dan kehendak Allah. كانت عدما فأوجدها، Pada awalnya bumi tidak ada, kemudian Allah menciptakannya. ولا يرتب حركتها إلا هو، Dan tidak ada yang mengatur pergerakannya kecuali Allah. ولا يطلع الشمس والقمر عليها إلا هو، Tidaklah akan terbit matahari dan munculnya bulan kecuali Allah. وإذا شاء زلزلها وبدلها، Kapan Allah berkehendak, Allah dapat menggoncangkannya dan menghilangkannya. وهذا نفس الحكم في من في السماوات وفي من في الأرض وفي من بينهما. Hukum ini terjadi di mana saja, baik yang ada di langit atau di bumi, atau segala hal yang di antara keduanya. الكل فقير إليه، Semuanya mereka perlu dan fakir kepada Allah. وهو الغني عن كل شيء. Dan Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. فما يظن من يظن استغناء بشيء غير الله إلا كان طاغيا من الطغاة. Dan tidak ada seorang pun yang merasa kaya dan tidak perlu kepada Allah, melainkan adalah orang-orang yang bejat dan melewati batasannya. كما قال جل جلاله إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mananya sesungguhnya manusia ini melampaui batas ketika memandang dirinya adalah tidak berhajat kepada segala sesuatu. من جميع من على ظهر الأرض يستطيع التحكم في دورة الأرض وحركتها. Siapa di muka bumi ini yang dapat mengatur perputaran bumi ini? وإذا زلزلت بموضع من يملك إيقافها. Kalau Allah menghendaki untuk bergoncang di satu tempat, di dalam satu bumi, maka siapa yang mampu menghentikannya? يمكن لمخترع التكنولوجيا أن يفعل شيئا في ذلك. Apakah ada pemikir-pemikir dan ahli teknologi yang bisa mengatur berhentinya gempa? يمكن لمن تمكن بتعليم الله وقدرته أن يجعل طائرة بلا طيار أن يتصرف في شيء من حركة الأرض. Apakah ada kemampuan dari manusia yang mampu membuat pesawat yang tanpa awak bisa melaksanakan daripada perputaran bumi ini? بل دع الأرض بما فيها في نفسه هو أيستطيع أن يتحكم في جهاز تنفسه؟ Coba lupakanlah tentang bumi yang besar ini, bagaimana pengaturannya. Coba melirik kepada dirinya sendiri, bagaimana dia dapat mengontrol dengan dirinya sendiri alat-alat pernafasan yang ada di dalam tubuhnya itu. ويجريه على ما أراد وعلى غير الهيئة التي كونها له الله المكون. Apakah dia mampu untuk membentuk daripada alat-alat tersebut
tidak sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, أيستطيع أن يتحكم في دورة الدم في جسده؟ Apakah dia dapat mengatur, mengontrol aliran darah dan pembuluh darah yang ada di tubuhnya atau organ-organ tubuh lainnya? ويقول في الجانب كذا امشي كذا وفي الجانب الآخر امشي إلى كذا. Mampukah dia mengatakan bahwa aliran darah yang di sini saya minta masuk aliran darah di sini, yang di sini kembali atau masuk ke tempat yang lain? Mampukah dia seperti itu? وإذا توقفت في جانب يقول له امشي لا تقف. Seandainya pembuluh darah itu terhenti di sebuah saluran darahnya, mampukah dia bilang ayo jalan, akan nurut? لا قدرة لهم. Dia tidak akan mampu berbuat seperti itu. فبماذا يغترون؟ Apa gerangan yang membuat mereka terbuai dan tertipu? أسباب خلقها لهم ليعتبروا فذهبوا واغتروا. Sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk mereka, tetapi justru hal-hal tersebut menjadikan mereka tertipu daya. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. Sungguh manusia telah melewati batas, menganggap dirinya sudah kaya, nggak perlu kepada Allah. لم يقل إذا استغنى لأنه لا يمكن أن يستغني الإنسان أبدا. Liyastagna dikatakan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada kekayaan apa-apa, karena memang manusia itu tidak mampu apa-apa. يمكن لمن يكون مغترا بالحداثة والأمور الحديثة والمستكشفات في العصر الحديث إن الأكسجين والهواء قديم جدا من أيام آدم وهذا موديل قديم فاستغني عن الأكسجين والهواء. Mungkinkah seseorang ilmuwan yang punya kecerdasan membuat berbagai macam penemuan, dan bisakah dia mengatakan ini oksigen adalah sesuatu yang sudah kuno, yang dihirup oleh orang-orang kuno? Ayo kita cari sesuatu yang baru selain daripada oksigen untuk kita bernapas. Mungkinkah itu? يقول لا أستطيع بل حياتي قائمة به. Dan tidaklah akan mungkin terjadi karena seluruh kehidupan itu berjalan dengan kehendak Allah. أقول هذا قديم جدا أنت ما تحب القديم والتخلف. Dia berkatakan kepada dia, bukankah ini oksigen sesuatu yang kuno, yang lama? Kamu nggak suka dengan yang kuno, maunya yang baru-baru? Ya silahkan cari yang baru pengganti oksigen. فما دمت متطورا حديثا فإما أن تستغني عن التنفس وإما تجيب شيء غير الأكسجين تتنفسه. Kalau kalian tadi mengatakan diri kalian bahwa kalian adalah orang modern, kalian adalah orang yang mampu berbuat ini dan itu, coba gantikan daripada oksigen ini dengan yang lain, atau Anda tidak perlu bernafas dengan menggantikan hal yang lainnya. يقول لا يمكن هذا ولا يقدر عليه. Mereka bakal menjawab kalau itu tidak mungkin, dan mereka tetap perlu kepada benda-benda oksigen walaupun itu kuno. يقول فنريد نعرف من رتب حياة الإنسان بالأكسجين وكونه بهذا التكوين. Maka aku akan katakan siapa yang menciptakan dan membuat daripada bentuk oksigen itu sehingga kalian yang berhajat atasnya. رتب هذا الترتيب وقرر هذا القرار دولتك التي أنت مغتر بها وحكومتك. Apakah pemerintahmu yang membuat aturan kamu harus bernafas dengan oksigen, ataupun institusimu yang mengatur engkau untuk bernafas dengannya? أو شركتك ومؤسستك التي أنت ممتل بها. Atau pabrikmu ataupun syarikatmu yang kau miliki yang mengatur adanya pergerakan ini. أم حزبك السياسي الذي أنت متفاني في نصرته. Atau yang menyuruh engkau bernapas dengan oksigen dan mengatur pernapasan dengan oksigen ini, apakah partaimu yang kau agungkan? أم الوزارة التي تغتر بالجلوس فيها. Atau kementerian-kementerian yang mengaturnya, yang mana kamu sangat suka untuk duduk di kursinya. ليس أحد منهم رتب هذا. Tiada satupun dari mereka ini yang mengatur manusia bernapas dengan oksigen. فمن رتبه؟ Maka siapa yang mentertibkan ini? ما أجهلك وأنت مغتر بالوزارة وبالأجهزة وبالحكومة وبالحزب ثم تنكر الذي رتب هذا الترتيب وحياته قائمة به وتجهله وتجهل صفاته وأسمائه وواجبه الذي أوجبه عليه.
Betapa bodohnya engkau, yang mana engkau tahu bahwasanya partaimu, organisasimu, negaramu, pemerintahanmu, mereka tidak punya kuasa apa-apa di dalam mengatur kebutuhan tubuh terhadap oksigen. Namun kita tahu bahwasanya Allah yang menciptakan tubuh kita, organ tubuh kita dan keperluannya untuk bernafas dengan oksigen. Lantas engkau lalai kepada Allah, lupa kepada Allah dan tidak mengetahui tugas dan kewajibanmu kepada Allah. ثم جعل سبحانه التغذية لجسدك في الحياة بواسطة مواد معينة من رتب ذلك. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan menghendaki bahwa jasadmu ini berhajat kepada makanan-makanan yang untuk keperluan daripada tubuhmu. Siapa yang mengatur ini semuanya? ولكل من الناس والجن وأنواع الحيوانات أنواع من الغذاء تتغذى به لا يمكن تغيير ذلك ولا تبديله. Setiap jenis makhluk, manusia atau jin atau hewan, masing-masing punya makanan yang mana nutrisi mereka dari makanan tersebut nggak bisa dirubah dengan sesuatu yang lain. Ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. من رتب ذلك؟ Siapa yang mengatur semuanya itu? وكيف يخضعون لترتيبه وينسون ذاته وأحكامه وشريعته؟ Bagaimana bisa seseorang dia tunduk kepada apa yang diatur oleh Allah dalam hal yang demikian, akan tetapi dia lupa akan perintah dan aturan Allah yang berkenaan tentang urusan akhirat. ويتناول الإنسان هذه التغذية عبر فمه بالترتيب الذي جعله الله إلى الحلق إلى المعدة. Dan manusia dia makan makanan dimasukkan kepada dalam mulutnya, kemudian setelah itu ditertibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kerongkongan, kemudian dipencernakan dengan aturan-aturan Allah taala. لكن هذا موديل قديم من أيام آدم. Namun ini organ pencernaan ini dan organ makanan ini adalah model lama dari zaman Nabi Adam juga. فهل مع تقدمك وتطورك تبتكر لنا طريقة أحسن نتغذى بها من دون أن نحرك الفم ولا أن ندخل الطعام إلى الفم ولا أن يكون فينا ريق يختلط بالطعام؟ Karena ini model baru, kalian yang mengatakan diri kalian adalah modern dan kalian mengatakan mampu dan negara yang maju, mampukah kalian untuk menggantikan pencernakan makanan yang seperti ini karena ini kuno, diganti dengan cara yang lain tanpa harus memasukkan ke mulut atau tanpa dengan memasukkan menggerakkan mulut? Mampukah kalian mencari model yang lain? والبصر بالعينين فهل لك أن تتطور وتجعلها 3 أو 4 أو تجعلها في موضع غير الوجه؟ Kita melihat dengan 2 bola mata. Seseorang yang modern, berpikiran maju, apakah kamu mampu daripada 2 mata bikin 3 atau 4 mata? Atau cari tempat yang lain, jangan di wajah. Mampukah seseorang yang modern menggantikan hal yang demikian? تتصور تقول واحدة قدام واحدة وراء من أجل أشوف أرى الذي أمام وأرى الذي وراء. Kamu kalau mengatakan dirimu modern dan maju, mestinya kamu buat aja mata, satu di depan, satu di belakang, sehingga bisa melihat depan dan bisa melihat di belakang. وإلا تقدم أطوى أكثر وقل ضعها في أصبعي من شان أحولها هنا وهنا وهنا. Atau kalau perlu itu mata diletakkan di ujung jarinya, bisa dia majukan, dia bisa mundurkan, dia bisa atur kemana saja. Mampukah? لا يمكن ذلك. Tidaklah mungkin itu terjadi. إذن أنت مقهور من الذي قهرك؟ Kalau begitu engkau adalah seseorang yang ditundukkan oleh hukum Allah Ta'ala. Siapa gerangan yang menundukkan kalian atas hukum-hukum ini? كيف تتغافل عنه وتنساه؟ Bagaimana yang demikian itu kalian lupa kepada Allah dan kalian lalai kepadanya? ومرجعك إليه. Sedangkan kalian semua akan kembali kepadanya. قتل الإنسان ما أكفره. Manusia dihancurkan karena kekufurannya. من أي شيء خلقه؟ Dari apakah gerangan dia diciptakan? من نطفة خلقه فقدره. Dari mani yang dikeluarkan yang sangat menjijikkan.
فقل لي كيف تحولت النطفة إلى أعصاب وعروق؟ Katakan kepada aku bagaimana cairan sperma bisa berubah menjadi otot dan urat dan menjadi jaringan dan organ tubuh. ودم وعظم Dan itu adalah satu hal yang sangat agung. ولحم وجلد لحم وجلد Menjadi daging dan kulit. وسمع وبصر. Dan terbuat setelah itu pandangan mata dan telinga. هذا من نطفة. Ini semuanya terbentuk dari cairan sperma. حلل النطفة أين البصر فيها؟ Kalau kamu lihat sperma, kamu bisa lihat matanya itu di mana? أين العروق فيها؟ Mana gerangan jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita? Coba ada gak dalam sperma itu? أين العظام فيها؟ Di mana tulang-tulang yang ada di sperma? من كونها هذا التكوين؟ Siapa yang membentuknya hingga menjadi sedemikian rupa? ثم يأتي ويغتر في الدنيا. Kemudian datang di dunia setelah diciptakan dia bangga dan sombong ويتجرأ على ربه الذي خلقه. Dan berani dia bersikap jumawa kepada Allah sang pencipta. وعلى رسله الذين أرسلهم. dan dia jumawa juga kepada para rasul yang diutusnya. وعلى نظامه ويترك نظام ربه ويأخذ نظاما من عند هواه وإلا نظاما جاءت به الدولة الفلانية أو المؤسسة الفلانية تخالف نظام الله. Dan hingga puncaknya tertipu karena dia berbangga dengan aturan yang dia buat, kemampuan yang dia punya, hingga dia melalaikan, melupakan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala, bahkan lebih tunduk kepada aturan pribadi, organisasi, negara atau partainya sendiri dibanding aturan yang telah diatur dan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. من نطفة خلقه فقدره. Diciptakan dari sperma kemudian Allah kehendaki. ثم السبيل يسره. Dan dimudahkan jalan keluar lahirnya. ثم أماته فأقبره. Kemudian dimatikan dan dikuburkan. ثم إذا شاء أنشره. Dan jika Allah berkehendaki, Allah Ta'ala bangkitkan dia dari lubang kuburnya dan dihidupkan. كيف تقول كيف يتحول من العظام ومن التراب إلى أن ينشر مرة أخرى ونقول لك كيف جاء أول مرة من نطفة. Kalau kamu mengatakan bagaimana manusia yang sudah mati, sudah berubah menjadi tanah, kemudian dihidupkan kembali, coba berpikir kembali. Dulunya dari sebuah sperma, kemudian diciptakan sebegitu lengkap sekarang ini. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Berkata seorang manusia, kalau saya mati, kemudian saya akan dihidupkan kembali. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. Apakah manusia tidak ingat bahwa kami ciptakan yang dahulu yang tadinya tidak ada kemudian kami adakan? فوربك لنحشرنهم نجمعنهم أجمعين والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Dan sungguh kami akan membangkitkan mereka besok di hari kiamat, dan akan kami kumpulkan semuanya, manusia, jin, dan semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, dan mereka kelak akan bersimpuh dan merangkak di sekitar neraka Jahannam. وترى كل أمة جاثية. Dan kamu akan lihat setiap umat itu dalam keadaan tunduk dan hina. قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أي بالنار صليا من الذي يصلح يدخل النار ومن الذي ننجيه من عذاب النار. Dan semua manusia kelak di hari tersebut bersimpuh, dan kami yang menentukan dan kami yang mengetahui siapa yang paling pantas untuk dimasukkan ke dalam api neraka. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Dan pasti setiap kalian akan meniti daripada jembatan itu, dan itu merupakan keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniti daripada jembatan itu, dan setelah itu ada keputusan yang lain. هذا المستقبل العظيم. Ini masa depan kalian yang agung. بعث الأنبياء لنستعد له. Diutus para nabi supaya kita bersiap-siap menunggu ke hari itu. ماذا ترى في عقل وفكر إنسان قال إنه يعد لمستقبله تماما بنى عمائر كبيرة وجعل له رصيدا في البنك ثم مات ثم انتهت العمارة وانتهى الرصيد وانتهت البنوك ثم جاء فورد النار. أي تفكير عنده في المستقبل هذا؟
Apa pendapat kalian tentang kemampuan berpikir seseorang yang katanya cerdas, yang mana dia punya pikiran panjang untuk masa depannya, dia membangun aset, dia membangun bangunan, menara, dan berbagai macam kemewahan, kemudian memiliki pemasukan yang banyak, kemudian dia menjadi tua dan dia kemudian mati, kemudian begitu mati dia masuk ke dalam api neraka. Saat dia mati asetnya hilang, kemudian juga hartanya dibagi-bagi, semuanya akan habis, dia mati masuk neraka. Mana pemikiran dia yang dulu katanya maju, mana pemikirannya? وفي هذه الحقيقة يقول الله أفرأيت إن متعناهم سنين. Dan dari pemikiran itu Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat bahwa kami berikan mereka kenikmatan yang panjang lama bertahun-tahun? جلسوا سنوات يتنعمون بمتع هذه الدنيا بأصنافها. Mereka menikmati kehidupan dunia yang beragam ini beberapa tahun saja. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. Kemudian akan datang yang tadinya sudah dijanjikan. فانتقلوا إلى سوء المصير وإلى العذاب. Dan berpindahlah mereka ke dalam kondisi yang terburuk, azab yang menakutkan dan siksa yang menakutkan. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Maka tidak ada kemanfaatan apa saja yang tadinya mereka bernikmat-nikmat. أي شيء أفادهم ذلك التمتع بمتاع الدنيا. Kenikmatan yang dulu mereka nikmati di dunia, apakah bisa menolong mereka kelak di akhirat setelah kematian? ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Mereka hanya mengetahui kulit ataupun global ataupun zahir daripada kehidupan duniawi. وبه اغتروا. Dan dengan itu mereka tertipu. وهم عن الآخرة هم غافلون. Namun mereka dari perkara akhirat mereka lalai, lupa dan buta. ألا إن من أحسن التفكر في الموت وتذكره وجد قبره روضة من رياض الجنة. Maka siapa yang pandai di dalam bertafakkur dan memikirkan persiapan untuk menjadikan hal kehidupan yang nyata di sana, maka dia akan dapati kuburnya nanti sebagai taman-taman ومن surga. نسي ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفر النار. Namun yang lupa akan ingatan kematian, maka dia dapati lubang kuburnya nanti bagaikan lubang di antara lubang-lubang api neraka. نسألك يا الله أن تجعل قبر كل واحد منا روضة من رياض Ya الجنة. Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan kubur kami sebagai taman-taman surga. وقبور جميع آبائنا وأمهاتنا. Begitu juga kuburan seluruh ibu bapak kita. وإذا حشرت العباد فاجعلنا مع خير العباد. Ya Allah, apabila Engkau letakkan kami di mahsyar, kumpulkan kami bersama manusia yang terbaik, yaitu وعند Rasulullah. المرور على الصراط ثبت أقدامنا ونمر في زمرة حبيبك المصطفى. Ketika kami melewati sirat yang membentang di atas neraka jahanam, maka kokohkanlah langkah kaki kami dan kami lalui itu semua bersama Nabi Muhammad kekasihmu. ومن علامة أن الله استجاب في أو في أي واحد منكم هذا الدعاء أن يكون بعد هذا الدعاء مستقيما على صراط الله في الدنيا. Kalau kita ingin bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita, yaitu setelah majelis ini selesai kita mustaqim, kita berjalan lurus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah taala. فمن استقام على صراط الله في الدنيا ثبت قدمه على الصراط فوق النار يوم القيامة وعبر إلى الجنة. Barang siapa yang di dunia dia istiqamah di jalan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan istiqamahnya Allah, maka besok di akhirat langkah kakinya dikokohkan di atas sirat dan dia akan melaluinya dengan selamat. ومن كان مشيه معوجا في الدنيا. Dan barang siapa yang langkah kakinya dia tidak lurus di dunia ini, أحيانا يترك الفرائض من الصلوات أو الزكوات. Terkadang dia meninggalkan yang fardu, baik itu salat ataupun zakat. وأحيانا يحب المناظر الخبيثات. bahkan kadang-kadang suka melihat pandangan-pandangan yang buruk. وأحيانا يسب المسلمين ويغتابهم. Terkadang mencaci maki sesama muslimin dan berbicara buruk, bergosip, mengumpat atas mereka. وأحيانا يعق الوالدين ويكدر على قلب أبيه أو أمه. Dan kadang-kadang durhaka kepada orang tuanya dan menyakitkan hati ibu bapaknya. فهو معوج في المشي في حياته.
maka dia hidup di dunia ini jalannya tidak lempeng, nggak lurus, tetapi berbelok-belok. ثم يريد أن يستقيم على الصراط ويعبر في الآخرة. Kemudian dia berhayal ingin nanti di sirat dia akan bisa berjalan dan meniti jembatan sirat dengan selamat. إنما الجزاء من جنس العمل. Sesungguhnya balasan yang didapat seseorang sesuai amalan yang dia lakukan. فإذا أردت أن يكون ظل هذه العصا مع رأسها مستقيما لا اعوجاج فيه ولكن الرأس معوج فلا يمكن لي ذلك. أريد الظل يستقيم، لا يستقيم الظل حتى يستقيم العود، فلا استقامة في الآخرة حتى تتم الاستقامة في الدنيا. Kalau kita punya tongkat dan tongkat itu bengkok pegangannya, kemudian kita ingin supaya bayangan tongkat itu lurus, tidaklah mungkin kita akan paksa bayangan itu bisa lurus kalau tongkat kita itu bengkok. Demikian pula perjalanan kita di dunia ini sampai dengan di akhirat, kalau kita lurus di sini akan lurus juga di sana. فجزاء الآخرة ظل عملك في الدنيا. Balasan yang kamu terima di akhirat itu merupakan akhirat adalah refleksi dari amalanmu di dunia ini. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Siapa yang beramal kebaikan di dunia ini dengan satu darah, maka dia akan dibalas dan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal di dunia ini satu kejelekan walaupun satu atom, maka dia juga akan dibalasnya. Allahumma arina fid daraini ma yasurruna wa la turina ma yaghumuna. Ya Allah, perlihatkanlah bagi kami di kehidupan dunia dan akhirat hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan kami. Jangan perlihatkan kepada kami hal-hal yang menyusahkan kami dunia dan akhirat. Wa ma kana minna min dhunubin faj'al lahu taubatan salihatan wa kaffaratan wa maghfiratan hatta la turiyana illa ma yasurruna. Ya Allah, apabila di antara kami ini ada dosa-dosa, maka bersihkanlah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa kami sehingga kami bisa melihat hal-hal yang menggembirakan kami. Ala inna ahlal jannah yataqabaluna fiha wa yata'anasun. Ketahuilah, mereka para penghuni surga besok hari surga saling berjumpa dan saling merasa nyaman dan suka satu sama lain. Wa inna ahlal nari yatala'anuna fiha wa yata'awuna wa yartafi' siyahuhum bil buka. Dan sesungguhnya ahli neraka, orang yang berada di neraka, mereka saling melaknat satu dengan lain dan mereka saling menyalah-nyalahkan satu dengan lain dalam keadaan tersiksa. Wa min kathrat dumu'ihim law kanat sufun lajarat fi dumu'ihim. Di antara saking banyaknya kesedihan dan tangisan penghuni neraka, itu mengalir air mata mereka. Seandainya di tempat aliran air mata diletakkan kapal laut, akan mengalir saking derasnya aliran air mata mereka. Lakin hadha wa hadha murattabun ala umurin fid dunya. Kejadian yang kanan ataupun yang kiri ini kondisinya adalah sesuai dengan keadaan apa yang dikerjakan di dunia ini. Man kanu yata'awanuna 'ala al-birri wat-taqwa fid dunya وعلى مرضات الله وعلى نفع عباد الله فهم الذين يتقابلون في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. Barang siapa yang ketika di dunia mereka saling bahu membahu, tolong menolong di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, besok di hari kiamat mereka di surganya Allah taala saling berhadapan, ikhwan, saling bersaudara, di kasur-kasur mereka saling mencintai satu sama lain. كانوا يتعاونون على شرب المسكرات أو المخدرات أو على السرقات لعباد الله أو على فعل المعاصي والفواحش فهم الذين يتلاعنون في النار ويلعن بعضهم بعضا ويصيحون فلا ينفعهم صياحهم. Dan orang-orang yang ketika di dunia ini mereka bekerja sama untuk minum minuman keras dan juga bekerja sama untuk main narkoba, kemudian mereka bekerja sama untuk mencuri ataupun merampok atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain, maka nanti mereka semuanya masuk neraka, dan setelah di neraka mereka saling menyalah-nyalahkan dan melaknat-laknat satu dengan yang lainnya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai para hamba-hambaku, dalam hadits qudsi, sesungguhnya ini adalah amalan-amalan kalian sendiri yang kalian lakukan.
aku mendata amalan tersebut dan aku ganjar kalian, aku balas sesuai yang kalian lakukan. فمن وجد خيرا فليحمد الله. Maka siapa yang mendapati amalnya baik hendaknya bersyukur kepada Allah. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Barang siapa yang mendapati lain dari kebaikan, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. اجتماعنا في هذا المقام تعاون على طاعة الله. Kumpulan kita di tempat ini untuk menolong dan membantu kita supaya kita bisa taat kepada Allah. نرجو الله أن يقبل. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. وإذا قبله جمع أهل الجمع يوم القيامة. Dan apabila kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulan ini pun akan kita masuk surga bersama-sama. فوجد كل نتيجة حضوره. Masing-masing apabila dia diterima oleh Allah taala, dia akan mendapatkan hasil dari kehadiran dia di أو akhirat sana. نتيجة مساهمته. Atau dia akan mendapatkan hasil dari bantuan yang dia lakukan di tempat ini. نتيجة مساهمته وخدمته. Dan hasil daripada khidmat yang dia lakukan dan support yang dia berikan atas usaha ini. وأكبر منها نتائج نياته. Dan lebih besar dari itu semuanya adalah hasil daripada niat-niatnya. إذا خطر في قلبه صدق الوجهة إلى الله في المجلس. Apabila terlintas di dalam hatinya ingin sungguh-sungguh dan betul-betul mendekat kepada Allah, di majelis ini dia bertekad itu, وندم على ما كان من ذنوبه. Kemudian dia menyesal terhadap apa yang dilakukan dari dosa-dosanya. وصمم العزم أن يستقيم باقي عمره. dan dia bertekad dengan tekad yang kuat untuk istiqamah di sisa hidupnya, فإن هذه نتائجها كبيرة في ذلك اليوم. Maka yang demikian ini hasilnya akan sangat besar pada hari itu. قال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم bersabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, غنيمة مجالس الذكر الجنة. Hasil dari upah majelis zikir ini adalah surga. قال سيدنا داود إلهي إذا رأيتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى غيرهم فاكسر رجلي عنهم حتى لا أتجاوزهم. Nabi Daud dalam munajatnya kepada Allah, ya Allah, apabila engkau dapati aku melalui kumpulan orang-orang yang berzikir, aku tidak singgah, aku malah pergi ke tempat yang lain, maka patahkan kakiku hingga aku tidak luput dariku untuk hadir di majelis orang-orang yang berzikir itu. صحح نيتك. Maka luruskan niat kalian. تعرض لرحمة ربك. Dan carilah rahmat Allah. فإنك جئت بتوفيقه. Karena kalian datang di sini dengan taufiknya Allah. فأخلص القصد لوجهه. Maka tuluskan niatmu semata-mata karena Allah. ولا تتعرض لغضبه بالمعصية. Jangan kalian berbuat sesuatu yang akhirnya kalian akan mendapatkan marahnya dan kemurkaannya karena maksiat. وانوي أن تعيش باقي عمرك طائعا له بقلبك وجوارحك كلها. Dan berniatlah untuk hidup di sisa umurmu dalam keadaan taat kepada Allah dan patuh padanya. ويعينك على تحقيق ذلك وأن يمدك الله به قوة محبتك للنبي محمد وكثرة صلاتك وسلامك عليه. Dan untuk bisa memudahkan kalian mengamalkan dan mempraktekkan ketaatan itu semuanya dengan cara kalian mencintai Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak salawat kepada beliau SAW. واسمع